Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Yohanes bab 16 dengan judul perikop Duka Cita yang Mendahului Kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa?" Maka kata mereka, "Apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya." Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Perikop yang cukup panjang. Duka cita yang mendahului kemenangan. Yesus mendekati saat berpisah dengan murid-muridnya, dan Yesus mengatakan, menasihati apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami. Ya tentu, sebelum menang itu biasanya ada usaha, ada kesedihan, ada perjuangan, ada penderitaan. Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Yang artinya apa? Jadi sesaat saja kamu tidak akan melihat aku, tapi sesaat lagi saja pula kamu akan melihat aku. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ini memberitahu bahwa Yesus akan mati. Pas mati itu, mereka tidak lagi melihat Yesus. Tetapi di hari ketiga, jadi hanya 3 hari kan,
hanya 3 hari mereka, murid-muridnya tidak melihat Yesus. Tetapi setelah 3 hari, mereka akan melihat aku lagi, akan melihat Yesus lagi. Itu maksudnya. Ya ini, jadi Yesus tahu, mereka masih bingung. Maksudnya apa ya? Tinggal sesaat saja lagi kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku. Tidak melihat, lalu melihat lagi. Yaitu, mati, jadi besok Yesus akan disalib, mati, lalu selamat. Selama kurang lebih 3 hari, di hari yang ketiga Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Jadi mereka melihat lagi. Ini juga bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa Yesus mati kalau Yesus Tuhan? Tentu Yesus adalah manusia. Manusia bisa mati. Dan tujuan mati itu adalah untuk menebus dosa manusia yang susah ditebus. Menebus kesalahan manusia, mengadakan perdamaian antara Tuhan dan manusia. Yesus menebus. Sebab sebelumnya kan kalau Paskah itu kan mempersembahkan, mengorbankan kambing domba dan sebagainya ya. Kambing domba disembelih, dimatikan, darah menetes. Yesus sekarang sudah menggantikan korban-korban yang kecil itu, digantikan oleh dirinya sendiri. Adalah sebuah korban yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya. Penebusan bagi dosa manusia, memperdamaikan antara manusia dan Tuhan, dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan harus berwujud manusia supaya bisa disembelih, supaya bisa mati, disiksa. Jadi harus jadi manusia. Nah, nilainya itu sangat tinggi sekali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, dan dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Betul. Jadi hari pertama setelah Yesus mati di salib, mereka sangat sedih ya. Semua tercerai-berai, pada lari tunggang langgang ketakutan. Seperti yang Yesus sendiri sudah katakan sebelumnya, kamu akan meninggalkan aku. Tapi ya, aku tidak sendirian. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Meskipun kalian dicerai-beraikan dan masing-masing ke tempatnya sendiri, meninggalkan Yesus seorang diri, tetapi tetap Yesus tidak sendirian. Kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi. Artinya hanya 3 hari. 3 hari aku akan melihat kamu lagi. Aku akan hidup lagi. Kamu akan bergembira ya, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ya, bagaimana tidak akan gembira mereka, murid-muridnya, ketika melihat ternyata Yesus tidak kalah. Yesus bangkit, Yesus hidup, menunjukkan kuasanya, yaitu Tuhan Yesus. Dibilang kok Tuhan mati, manusianya yang mati ya. Sebab Yesus juga bisa lapar. Kok Tuhan bisa lapar ya? Karena Yesus adalah manusia. Tetapi karena Yesus juga adalah Tuhan, Yesus bisa bangkit. Lalu ada yang bilang, oh itu karena atas izin Tuhan. Ya, Yesus itu sendiri Tuhan. Yesus mengizinkan dirinya sendiri. Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Kalau orang lain iya. Kalau nabi-nabi lain sebelum Yesus itu ya diizinkan oleh Yesus, diberi kuasa oleh Yesus. Tapi Yesus sendiri yang melakukan. Yesus sendiri yang membangkitkan, karena Yesuslah Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi nanti setelah Yesus tidak ada, kita bisa minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, dan akan diberikan, akan dikabulkan, asal dalam nama Yesus, bukan dalam nama saya. Sebab saya itu orangnya egois. Jadi kalau minta secara egois itu biasanya tidak dikabulkan. Tapi minta dalam nama Yesus artinya untuk kepentingan Yesus, untuk sesuai dengan kehendak
Tuhan Yesus, itu pasti dikabulkan. Ya sebab sesuai dengan kehendak Yesus kok. Jadi akan dikabulkan. Makanya kita harus minta sesuatu dalam nama Yesus, dan mintanya untuk kepentingan kebaikan kita. Sebab itu juga yang dikehendaki Tuhan, yaitu supaya kita menjadi baik. Setelah beberapa lama, murid-muridnya diberitahu oleh Yesus, dan mereka akhirnya mengerti. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu. Ya benar, Yesus mengetahui segala sesuatu, bahkan hari kiamat. Jangan bilang Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus tahu. Lihat ini. Yesus tahu semuanya. Sebab dikatakan ini, murid-muridnya, sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Tuhan. Ya benar. Ya Yesus ini ya manusia. Ya dibilang utusan karena Yesus sebagai manusia. Dari surga itu bentuknya roh, menjadi manusia itu seperti diutus kan. Jadi seperti ada perbedaan. Satunya berbentuk fisik, satunya berbentuk roh. Sebab ketika Tuhan datang sebagai manusia ke bumi, bukan berarti di surga itu kosong. Kosong, tidak ada Tuhan, tidak ada pemimpin. Bukan seperti itu. Jadi meskipun Tuhan itu turun menjadi manusia, ada di bumi, terikat ruang dan waktu, di surga tidak kosong. Nanti kalau di surga kosong, iblis datang merampas, mengambil alih surga. Nggak bisa. Surga tetap penuh dengan Tuhan, rohnya Tuhan. Ya, tetapi Tuhannya juga ada di bumi. Ini dia wujudnya manusia. Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatmu sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Ya ini, jadi lihat ini. Ini si Yudas Iskariot datang bersama pasukan orang-orang Farisi hendak menangkap Yesus. Makanya Yesus bilang, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Dan lalu ketika nanti mereka ini, pasukan ini datang, murid-muridnya cerai-berai ya, lari masing-masing mencari selamat sendiri, masing-masing ke tempatnya sendiri, meninggalkan Yesus seorang diri. Tetapi Yesus bilang, aku tetap tidak sendiri, sebab Bapa menyertai aku. Jadi Yesus ini, karena dibilang apa? Menyertai aku berarti apakah ada dua pribadi? Bukan. Ada dua pribadi, dua wujud, tetapi dalam satu, Yesus. Jadi wujudnya manusia, tetapi di dalamnya ada Tuhan. Tuhan secara roh dan fisik. Wujudnya Yesus. Jadi Yesus tidak sendiri. Makanya Yesus bilang, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Dan semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya betul. Bahkan sampai saat ini juga ya, kita mengalami penganiayaan. Kalau orang mau hidup benar itu pasti mengalami penganiayaan. Bahkan dijauhkan, bahkan disiksa juga ada. Orang jujur itu, contohnya yang orang jujur itu aneh ya. Orang jujur tuh kalau di situasi di tempat yang korup, orang jujur pasti ditendang ya, nggak mau. Karena orang jujur tuh nggak bisa diajak kong kali kong. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bagi Anda yang jujur, tetaplah jujur dan tetaplah mengikuti dan melakukan apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus ajarkan. Sebab Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa melakukan yang benar, menemukan jalan menuju hidup kekal.
abadi bersama Yesus di surga nanti. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita sudah selesai dengan Injil Yohanes bab 16. Kita akan lanjutkan dengan bab 17 di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.